Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Perkenalkan, saya Ridho Prastio dengan NIM J1C19097. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebagaimana tertuang dalam Quran surah 4 ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran ialah kalam Allah, Quran surah ke-53 ayat ke-4 dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ada 11 dari yang terdapat dalam buku. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup, terdapat dalam surat 45 ayat 20, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai peringatan, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda, Al-Quran sebagai pelajaran, Al-Quran sebagai sumber ilmu, Al-Quran sebagai hukum, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, Al-Quran sebagai pedoman melakukan ibadah. Selanjutnya As-Sunnah. As-Sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum bersifat global. Oleh karena itu, salah satu fungsi As-Sunnah adalah menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh Al-Quran. Kemudian, fungsi As-Sunnah. As-Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dalam menerangkan Al-Quran dan As-Sunnah tidak menguraikan secara terpisah. Keduanya merupakan satu kesatuan dengan kaitannya dengan kepentingan istidlal dan dipandang sebagai sumber pokok satu, yakni nas. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menjelaskan sebuah hukum. Kemudian ijma. Ijma adalah kesempatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang menjadi dasar ijma adalah sabda Rasulullah SAW berbunyi, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala juga baik. Umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan yang sesat. Ingatlah, barang siapa yang ingin menempati surga, maka bergabunglah atau ikutlah jemaah. Karena syaitan adalah bersama orang-orang yang menyendiri. Ia akan lebih jauh dari dua orang daripada seorang yang menyendiri. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Kemudian terjadinya ijma. Para fuqaha tidak sepakat tentang terjadinya ijma kecuali ijma para sahabat. Sehingga ada sebagian fuqaha yang menganggap ijma yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum hanya ijma yang berasal dari sahabat, karena ijma ini berdasarkan hukum syara yang telah ditetapkan secara mutawatir sehingga tidak ada seorang pun yang menolak. Sedangkan sebagian fuqaha lainnya menganggap bahwa ijma dapat terjadi pada ijma para sahabat dan ijma dari bukan para sahabat.
Untuk menyikapi perbedaan tersebut, yang perlu diketahui bahwa ijma adalah hujjah yang bersifat qat'i, tegas dan jelas. Oleh karena itu, ijma dari bukan para sahabat harus berdasarkan pada atau atas hadis yang diriwayatkan oleh secara mutawatir agar sanadnya menjadi hal ini agar sejalan dengan hukum yang akan disepakati dan juga bersifat qat'i. Yang terakhir ada kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebut dalam satu nas, baik di Al-Quran dan As-Sunnah, dengan suatu hukum yang disebut dalam nas karena ada kesamaan dan alasannya. Hal ini sesuai dengan Quran surah 9 ayat 2. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang dewasa. Pelajaran di sini adalah kiaslah keadaanmu dengan apa yang telah terjadi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.